Ya, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya, pimpin doanya, Mas. Ya, Bu. Kita teman-teman sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yayang yang Ya, Bu. doanya. Semuanya hadir? Hadir, Bu. Bu. Hadir ya. Oke. Kali ini kita akan masuk pada materi yang tidak jauh dengan kehidupan Ananda sehari-hari. Yayang, HP-nya tolong. Oke. Ada yang memegang handphone atau berbicara di luar materi dari pembelajaran kita, dan juga siapa yang mau menyampaikan pendapatnya boleh angkat tangan saja ya. Jadi materi kita hari ini yaitu tidak jauh dari kehidupan Ananda. Oke, di sini sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada 3 warna, yaitu menandakan yang merah yaitu marah, yang biru sedih, dan yang warna kuning bahagia. Oke, bagus sekali. Nah, di sini Ibu minta coba Anda semuanya menerapkan, menggambarkan kondisi perasaan Ananda saat sekarang ini. Apa, Bu? Coba Anda terapkan bagaimana perasaan Ananda saat sekarang ini. Gimana gitu? Iya. Oke, siapa yang memilih warna biru? Saya, Bu. Iya, Putri, silakan. Apa yang Ananda rasakan? Coba ceritakan. Iya, kenapa? Saya kan kos di sini, Bu. Saya sedih, sudah lama nggak pulang, ketemu orang tua saya. Setelah ini kita akan libur ya, Ananda. Ananda bisa pulang kampung. Oke. Oke, yang memilih warna merah siapa? Saya, Bu. Nggak ada ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Tunjuk tangannya. Saya Siapa yang ini warna merah tadi? bunyikan perasaan. Rina, Bu. Ya, Rina, kenapa Rina? Saya lagi marah, Bu, sama ibu-ibu yang di jalan tadi, Bu. Kenapa, Nak? Kok bisa marah? Di sana. Bisa Saya lagi. Aku pakai diam di mana? Jangan keroyokan ya, Nanda, satu-satu. Dia salah sen, Bu. Dia sennya sebelah kiri, dia mau belok sebelah kanan. Hampir aja ketabrak sama saya. Terus saya teriakin. Gimana itu? Tidak boleh seperti itu ya, Nanda. Oh, kita mulai ini ya, Bu. Ya, kita tidak boleh seperti
memang sudah seperti itu kerja karena cuma saya yang memang orangnya diharapkan pada saat itu, tapi saya marah-marah saat itu. Oke, ada lagi yang tanya? Baik Bu, saya pernah marah ke bunda saya Bu. Setelah itu saya merasa menyesal sudah memarahi bunda saya, dan saya langsung meminta maaf kepada bunda saya Bu. Oke. Nah, apa itu tadi marah karena ngomong kasar gitu ya? Nanda, di sini ada yang kalau marah cuma diam aja nggak mau. Saya Bu. Saya masih suka membelajar Bu. Oke, banyak sekali yang seperti itu ya Nanda. Nah, coba Nanda bayangkan jika seandainya emosi yang ada pada diri Ananda bisa terkelola secara baik, kira-kira bagaimana perasaannya? Jika Ananda emosi Ananda terkelola secara sehat, maka bagaimana perasaan Ananda? Terus Bu. Oke, nah di sini kita akan membahas apa sih dampak emosi yang tidak terkelola itu. Seperti yang kita ulas dari tadi ya Ananda, jika emosi kita tidak terkelola dengan baik, maka kita bisa menjadi stres gitu ya. Oke, dampak emosi yang tidak terkelola bisa bacakan yang di depan. Ya, silakan seperti itu ya. Baiklah, dampak emosi yang tidak terkelola yang pertama menjadi mudah marah atau murung, sulit berkonsentrasi dalam belajar, mengganggu hubungan dengan orang lain, dapat memicu stres atau gangguan mental. Kemudian dampak emosi yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan sosial seseorang. Ketika seseorang yang sering memendam atau meluapkan emosi secara berlebihan, seperti marah yang meledak-ledak atau kesedihan yang berlebihan, bisa menyebabkan Yang kelihatan Ananda. menyebabkan kecemasan bahkan depresi. Selain itu, emosi dapat memicu mengganggu konsentrasi dan membuat seseorang kesulitan dalam mengambil keputusan dengan tepat. Ya, bagus sekali Ananda. Jadi, ketika emosi kita sendiri tidak terkelola secara sehat, kita bisa menjadi lebih marah atau murung gitu, dan juga bahkan mengalami stres nantinya, dan juga sulit berkonsentrasi dalam belajar. Contohnya, ada yang tahu? Sulit berkonsentrasi dalam waktu belajar. Ya, silakan Sus. Misalkan Bu, kita pada saat menuju pada saat kita menuju sekolah Bu, kita mendapat dimarahin kita orang tua Bu. Pada saat ke sekolah mungkin kita tidak akan konsentrasi karena ke bawah emosi marahnya, pikiran Bu dari rumah. Jadi kita tidak konsentrasi dalam hal belajar Bu. Oke, bagus sekali Susmita. Seperti yang dikatakan Susmita tadi, itu adalah salah satu contoh di mana ketika emosi yang belum bisa kita mengelolanya secara sehat ya Ananda, nampaknya Ananda kurang bersemangat. Iya gitu Bu, ya. iya Bu. Tadi pas pertamanya semangat, kok sekarang? Oke, kita sekarang melakukan stretching ya Ananda. Stretchingnya tepuk tangan. Bu. Oke, Ibu contohkan ya. Ya Bu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
nyanyi aja. Goyang, goyang. pakai musik di YouTube. Goyang. Bernyanyi sama Kiri, saya. goyang. Yang kiri, kayak kiri, kayak kanan, Jangan, ayah, kesini ya. Kita Bu, ayo. Lagu mau Mary, Bu. Kepala sih baru sudah. Iya lagi. Mau Mary, mau Mary. Apa Nanda? Mau Mary. balik. Ini balik. Mau Mary aja, Bu. Mau Mary, Bu. Atau bernyanyi aja gimana? Iya, Ini iya. Sayang kan kalau kami berdua. Untuk menghemat waktu kita ya. Tapi sudah kami suruh nyanyi nggak ada. Oke. Nggak bisa. Lagu apa, Bu? Inggris ya, Bu. Inggris, Bu. Lagu barat ya, Bu. Oke, silakan. Anwar. Suaranya? Oke, 1, 2, 3. Kita silakan mau nyanyi. Hai, bocah gunung ya. Tiga, Tiga, empat. Naik, Naik, naik ke puncak gunung tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan melihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Apa yang Anda lepasi sih? Emang indah. Oh iya, sama. Bagaimana perasaannya bersemangat? Bisa kita lanjutkan nih? Bisa. Oke, kita lanjut materinya ya. Selanjutnya yaitu cara mengelola emosi secara sehat. Baca. Tunggu, ada yang tahu bagaimana cara mengelola emosi secara sehat? Cindy silakan. Tidak pameran, Bu. Ya, Iya. Iya. silakan. Bagus. Ada lagi, Mahadira? Ketika sedang merasakan marah, sedih, lebih baik menenangkan diri terlebih dahulu, Bu. Bagus. Bu, Ya, Ara? kenali penyebab terjadinya emosi, Bu. Ya, bagus. Ada lagi? Bu, Ya, Wila. Kok sembahyang? Ada lagi bagaimana cara mengelola emosi secara sehat? Ya, Bu, udah disampaikan teman-teman. Oke, yang disampaikan teman-teman Anda semuanya cukup bagus sekali ya Ananda. Ada yang sembahyang tadi, ada yang menenangkan diri terlebih dahulu, dan Tidak. Aura tadi nada dari sini tidak baperan. Oke, nah jadi mengelola emosi secara sehat berarti kita mampu mengenali dan memahami serta mengekspresikan bagaimana perasaan dan cara yang tepat tanpa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Adapun langkah yang penting untuk menyadari emosi yang dirasakan, baik itu seperti marah, sedih, atau cemas. Lalu bahwa menerima emosi tersebut itu wajar bagi setiap orang. iya, Bu. Nah, setelah itu penting untuk menenangkan diri sebelum bereaksi seperti yang disampaikan Dira tadi. Misalnya, ketika kita marah, kita lebih menenangkan diri terlebih dahulu seperti menarik nafas, menghitung sampai 10 ataupun pergi ke tempat yang kita senangi untuk meredakan emosi marah kita tersebut. Paham Ananda? Paham, Bu. Nah, selain itu emosi juga dapat disalurkan secara positif melalui berbagai cara, seperti menulis misalnya kalau yang disenangi itu menulis, membaca, menyanyi, atau yang lain-lain sebagainya. Dan berbicara dengan orang yang terpercaya. Misalnya, ketika kita marah atau ketika kita mempunyai emosi tadi, kita merasa sedih, bisa kita cerita ke teman
gitu aja nggak bisa. Pusing aja. Banyak berpikir ini. Bismillah deh. Mata taruh mana? Lihat-lihat tuh mau jalan. Kok malah marah-marah? Itu yang nggak lihat jalan ke depan. Gue di kanan ya, harusnya lu yang minggir. Udah. Lu malah pada ributnya jalan sih. Apa lu lihat-lihat? Udah, ayo jalan. Bang, mau nanya, arah Jawa kemana ya? Lah, masa Jongkol aja nggak tahu? Ya kalau saya tahu, nggak mungkin saya nanya ke abang. Ya nanya yang masuk akal. Ya gimana kalau akal bang? Kalau abang tahu, nggak mungkin aja arahnya. Lah, ini di mana marah sih? Ini bilang nggak marah, itu orang nyebelin. Pak, Jongkol tinggal sekitar 10 kilometer lagi. Ya, abang tanya lagi sama. Nah, ini bukan ribet bang. Kamu tuh kenapa sih? Gak tahu. Emang kenapa? Yuk kita kopi dulu. Boleh. Bang, kopi. Kamu pernah dengar cerita tentang ular yang mati melilit gergaji? Belum. Bego banget tuh ular. Gimana ceritanya? Ada ular yang lagi jalan, nggak sengaja nyenggol gergaji. Karena merasa disakiti, ular itu mematuk gergaji yang malah melukai mulut ular itu. Karena merasa tidak mau kalah dengan sisa tenaga yang ada, ular itu melilit gergaji yang pada akhirnya membunuh ular itu. Jadi ular itu mati karena ulahnya sendiri. Kadangkala di saat kita marah, kita nggak peduli dengan siapa kita melampiaskan amarah itu. Rasa rasional kita jadi hilang gara-gara hati kita gelap. Sampai setelah semuanya berlalu, baru kita sadar bahwa yang dulu ya kita sendiri. Ini ya Pak. Oh malah marah-marah. Situ yang nggak lihat jalan ke depan. Ini bilang marah, itu orang yang nyebelin. Jadi, yang jadi ular itu bro, amarah dan pikiran negatif lainnya bagaikan ular yang sedang melilit gergaji itu. Semakin lama kita mengumbarnya, hal itu cuma akan merugikan kita sendiri. Karena tidak akan ada keramaian dalam hati tanpa pemikiran negatif itu ada.
ya. Kok salah sih? Oke. Kita beri kupang. Ini ya. Masih ya, Bren? Ingat, tetap semangat dan selalu berprasangka baik terhadap sesama. Siap. Oke, semuanya udah selesai menonton videonya? Sudah. Oke, dari video tadi siapa yang mau sukarela untuk apa yang bisa diambil dari video tersebut? Menjelaskan? Ya, Aura silahkan. Dari video yang saya lihat tadi dapat disimpulkan bahwa pentingnya untuk menjaga emosional yang ada dalam diri sendiri serta berpikir positif terhadap apa yang terjadi, lalu tidak mengkambing hitamkan orang lain untuk menjadikan pelampiasan emosi. Ya, bagus sekali Aura. Tepuk tangan untuk Aura. Baik, ada lagi. Ibu minta kepada Elizabeth, dari tadi diam-diam di belakang. Kenapa, Elin? Bisa? Coba, Elin. Yang dapat Elizabeth simpulkan dari video tadi Bu, kita harus menempatkan emosi sesuai dengan kita harus bisa mengelola emosi dan harus dapat menempatkan emosi dengan benar Bu. Misalnya kalau kita marah ke satu orang, cukup ke satu orang Bu, nggak boleh ke orang lain Bu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Elizabeth. Kepada Paris. Apa Jadi yang video yang saya dapat tonton dari video tadi itu Bu, Ya. kita pandai menjaga emosional Bu, karena emosional itu dapat membunuh kita Bu. Emosi. Kemana aja? Oke, bagus sekali ya Ananda pendapat dari teman-temannya. Jadi kesimpulannya ya mengelola emosi secara sehat itu merupakan keterampilan yang penting atau yang perlu kita miliki agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik nantinya seimbang dan serta bahagia. Namun jika emosi tidak dikenali dan dikelola dengan baik, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental kita, hubungan sosial kita, serta kemampuan dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, oleh karena itu, mengenali emosi dan menerima perasaan yang muncul dan mengekspresikannya secara tepat adalah langkah awal untuk membentuk kecerdasan emosional kita. Dengan cara menerapkan seperti yang kita bahas tadi, menenangkan diri, menyalurkan emosi melalui aktivitas positif seperti membaca, menulis, berolahraga tadi ya, dan lain sebagainya, pikiran kita lebih jernih dan meminta bantuan saat diperlukan. Oke, Ibu minta kesimpulan dari Ananda. Siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Yayan, coba simpulkan materi kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan dari hari ini itu mengelola emosi secara sehat merupakan keterampilan penting yang perlu dimiliki setiap individu. Menurut Yayan sendiri. Kalau kesimpulan dari yang sendiri itu Bu, kita harus bisa pandai dalam